Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2316030147, kelas MBSE. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan soal dari akuntansi final project. Dosen pengampu Ibu Maisa Pratiwi. Baik, dari soal pertama, catatlah transaksi-transaksi berikut ini dalam jurnal umum menggunakan sistem persediaan perpetual dan periodik. Jadi di tanggal 3 November ini membeli barang secara kredit dari PTM seharga 85 juta dengan syarat VOB destination. Nah, dalam tabel periodik itu di sini dijelaskan berarti 85 juta. 85 juta ditaruh di debit di periodik 85 juta. Lalu karena dia dibayar secara kredit, di tabel periodik ditulis utang dagang, ditaruh di kredit 85 juta. Lanjut, di tabel perpetualnya itu ditulis dengan persediaan barang dagang. Sama seperti tabel periodik ini, tulis saja 85 juta. Terus di sini sama seperti tabel periodik. Lanjut, pada tanggal 4 November menjual barang secara tunai senilai 37.680.000. Nah, di tabel periodik ini dia nama akunnya. Nama akun periodik itu ada kas dan penjualan. Tulis saja langsung 37 juta 680.000, dan penjualannya pun sama. Nah, di tabel periodik perpetual ini sama, nama akunnya kas dan penjual itu sama. Nah, kalau perpetual itu ada nama akunnya harga pokok, penjualan, persediaan barang dan dagang. Nah, di sini tertulis 22.600.000. 22 juta 600, dan persediaan barang dagang 22 juta 600.000. Lanjut, di tanggal 5 November membeli barang secara kredit 47.500.000. Langsung ditulis di tabel periodik ini pembelian barang sebesar 47.500.000. Karena dia membeli kredit, nama akunnya berarti utang dagang ditaruh di kredit. Lanjut, di tabel periodik ini ada namanya beban angkut pembelian. Ini karena syarat VOB itu shifting point yang dibebankan oleh si pembeli sebesar 810.000. Lanjut, di tabel perpetual ini sama ditulis jumlah angkanya sama. Perbedaannya dia persediaan barang dagang. Angka di perpetual pun sama dengan tabel periodik. Lanjut, pada tanggal 6 November mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 3 November dari PTM sebesar 18 juta. Nah, ini caranya tinggal dipindahin aja sih.
18 juta. Tulis 18 juta. Ini pun sama, 18 juta. Lanjut, pada tanggal 8 November menjual barang secara kredit pada PTR harganya itu 15.600.000 rupiah. Lanjut, pada tanggal 13 November membayar PTM atas pembelian tanggal 3 November. Lanjut, tanggal 13 membayar PTM atas pembelian pada tanggal 3 November. Nah, kan karena tanggal 6 ini sudah diretur, pada tanggal 6 ini diretur sebesar 18 juta. Jadi 85 juta ini dikurang dengan 18 juta. Jadi hasilnya itu seharga 67 juta. Nah, kas yang masuk itu 65.560.000. Diskonnya 2% dikali dengan utangnya. Jadi 1.340.000. Ini tinggal dipindahkan saja. Lanjut, pada tanggal 18 November membayar kepada PTP atas pembelian kredit pada tanggal 5 November. Jadi 47 juta dipindahkan di tabel ini. 47.500.000. Di tabel perpetualnya pun sama. Lanjut, pada tanggal 23 November menerima pengembalian barang pada PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Langsung saja, karena dia pengembalian barang, itu disebutnya di akunnya itu retur pembelian, ditulis 6 juta. Utang dagangnya itu juga sama. Lanjut, di tabel perpetual itu ada tambahan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Ini nilai ini dipindahkan saja ke sini. Nah, harga pokok barang yang diretur sebesar 3.300.000. Lanjut, pada tanggal 24 November menerima kas dari PTR atas penjualan tanggal 8 November. Nah, harga pokok ini angka 9.400.000 ini taruh saja di periodik di kas ini. 9 juta 1.000 rupiah. Ini pun sama. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya guys ya. Ah, belum, Cuk.